Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani dengan NPM 2016011060 kelas reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Talcott Persson dan Robert Kemerton. Talcott Persson adalah kontributor produktif untuk literatur sosiologis. Ia memiliki 5 karya. Yang pertama, Struktur Aksi Sosial pada tahun 1937, yang kedua, Sistem Sosial pada tahun 1951, yang ketiga, Menuju Teori Umum Aksi dengan Edward Sill pada tahun 1951, yang keempat, Struktur Sosial dan Kepribadian pada tahun 1964, dan yang terakhir, Sistem Modal Societies pada tahun 1971. Pada struktur aksi sosial, Persson menganjurkan menggunakan realisme analitis untuk membangun teori sosiologi. Fitur unik dari ini adalah desakan tentang bagaimana konsep-konsep abstrak yang akan digunakan dalam analitis sosiologi. Yang kedua, sistem sosial dan menuju teori umum. Pada sistem sosial, berusaha untuk menyajikan umum tentang teori sistem sosial, membangun sistematis dan tempat paling dasar yang menampilkan ide interaksi situasi berdasarkan kebutuhan di posisi dan difasilitasi. Nah, yang ketiga, struktur fungsional. Teori fungsional struktural menekankan pada keteraturan, mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan pada masyarakat. Teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Dengan demikian, seperti halnya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan diperlukan dalam suatu masyarakat. Nah, Merton menolak postulat-postulat fungsional struktural yang masih mentah, yang menyebarkan paham yang pertama, kesatuan masyarakat yang fungsional, yang kedua, fungsional universal, yang ketiga, independent stability. Nah, menurut Robert Kemerton, 3 postulat ini berstandar pada pernyataan monempiris berdasarkan sistem teoritis abstrak. Analisis fungsional struktural memusatkan perhatian dalam kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur. Pada aplikasi teori struktural fungsional Redslip, Brown, dan Talcott Persson pada penyajian teori gambiongan tayub di Blora, Jawa Tengah. Yang pertama, teori struktural. Nah, Redslip Brown adalah seorang ahli antropologi sosial yang mendasarkan teorinya mengenai perilaku manusia pada konsep fungsional. Nah, pada konsep fungsional ini, Brown merasa bahwa berbagai aspek perilaku sosial bukanlah berkembang hanya untuk memuaskan kebutuhan individual, namun untuk mempertahankan struktural sosial masyarakat. Nah, salah satu contoh konkretnya dari pendekatan struktural fungsional yaitu cara penanggulangan ketegangan yang timbul di antara orang-orang yang terikat perkawinan pada suku Indian Navajo di Amerika Serikat. Nah, cara agar tidak ada masalah yang terjadi di antara ipar atau besan yaitu pertama, dibuat peraturan ketat yang tidak dibuka kesempatan bertemu muka antar ipar atau besan. Kedua, yaitu hubungan besan atau ipar dianggap hubungan biasa saja, seolah tidak ada hubungan perkawinan. Yang kedua, pada teori struktural fungsional, Talcott Persson berkaitan dengan tujuan mewujudkan kebutuhan struktur sosial masyarakat. Persson mengemukakan bahwa 1. Masyarakat adalah suatu sistem yang saling bergantung. Yang kedua, sistem yang utuh menentukan bagian-bagian. Yang ketiga, bagian-bagiannya harus dipahami sesuai dengan fungsinya. Dan premis pentingnya yaitu logika yang berkaitan saling bergantungan adalah fungsi dari ketergantungan itu sendiri, saling mendukung satu sama lain dan saling mendukung bagian-bagian itu, membantu memelihara keutuhan keseluruhan atau sistem. Nah, yang ketiga, aplikasi teori struktural fungsional Redslip, Brown, dan Talcott Persson pada penyajian dari tari gambiongan tayub di Blora. Nah, ditinjau dari struktur besarnya, tari gambiongan dan tayub di Blora terdiri atas komposisi gerak, pola lantai, rias, dan busana serta musik iringan. Komposisi gerak yang ada dibuat berkaitan langsung dengan pola lantai. Pola lantai digunakan oleh para penari tayub di daerah Blora menggunakan bentuk lingkaran dari garis lurus. Nah, rias yang digunakan oleh penari adalah rias cantik yang ditunjukkan untuk menarik atau memikat. Nah, busana sesuai dengan rias dan bentuk geraknya yaitu menggunakan busana yang corak berwarna-warni dan pemakaiannya dibuat sedemikian rupa sehingga semua fisik tertata rapih. Nah, tidak menggunakan gerak tarian yang
juga secara estetika tidak mengurangi keindahan busana. Nah, setelah itu dilengkapi dengan musik iringan sebagai pendukung hidupnya tari itu, yaitu menggunakan musik iringan, landrang, pangkur, plok, barang yang dimaksudkan untuk menyesuaikan pesan dari tarian tersebut. Nah, inti teori struktural fungsional Redslip Brown, perilaku sosial bukan untuk memuaskan kebutuhan individu, tetapi untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat. Nah, keutuhan struktural sosial masyarakat yang digambarkan oleh Brown identik dengan keutuhan struktural tari yang disajikan di atas panggung. Jika tujuan utama perilaku sosial yang dikemukakan Brown adalah menjaga keutuhan struktur sosial masyarakat, maka tujuan utama keseluruhan rangkaian unsur yang ada di panggung oleh para penari adalah untuk menjaga struktur tari itu agar dapat dinikmati penonton secara estetis. Nah, Talcott Preston memiliki pandangan yang berbeda dari Brown dalam teori struktural fungsional, yaitu ia meyakini perilaku sosial setiap warga ditunjukkan untuk menjaga keutuhan struktur sosial masyarakat. Jika dipadankan dengan tampilan para penari di atas panggung, pertunjukan juga berbeda. Setiap personal penari tampil di atas panggung pentas yang ditampilkan itu juga demi kebutuhan penampilannya secara menyeluruh. Teori struktural fungsional Preston juga menegaskan masyarakat adalah suatu sistem yang secara keseluruhan terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara fungsional. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.